ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Ya. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Yes, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah ajukan. Karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan lah itu. Ngapain sih tanya-tanya tuh? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Ya. Tulis aja begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok tuh. Waduh. Di SD 26 tadi di dekat sini begitu tulisannya. Di bawahnya aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir, tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara, sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh, atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Nah, kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Ya, kalau nggak bisa dikriminalkan, ya tunggu aja pemilu berikutnya kan. Tetapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang apa TAP MPR waktu reformasi, etika pejabat publik termasuk di dalamnya nggak boleh berbohong. Ya. Maka maksud saya logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa, itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk pertanggungjawaban bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan, apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Iya. Kan itu dasarnya kan. Lalu orang tanya kenapa mengundurkan diri? Ya karena ijazahnya palsu kan, gampang. Tapi faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana Ya, menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Sekarang karena dari pihak individunya tidak demikian, sekarang dalam proses persidangan sebenarnya ada klausul yang bisa dia ini sidang di stop, sidang ini tidak bertele-tele, tergantung kewenangan hakim di dalam konteks menentukan bahwa ini udah tidak sesuai dengan dakwaan. Saya bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser itu, lengser ke Prabon nggak segala macam kan, dia tetap akan dipanggil Master Presiden itu. Di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambassador gitu. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau, kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi,
Oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa bahayanya? Ya, semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita mau hindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan? Harusnya begitu ya? Ya harus begitu itu. Ya. Saya ucapkan itu sebagai normativity di dalam moral call. Jadi panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya yang kalian persoalkan, daripada ribut-ribut kan gampang. Jadi dalam konteks ini bisa bedakan ya antara kabar dan berita, karena ini konteksnya dengan kabar dan berita, sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan juga jadi masalah besar buat bangsa ini. Jadi itu begitu diputuskan dia jadi berita. Sebelum diputuskan dia jadi kabar, dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Nah, jadi gitu ya antara kabar dan berita begitu. Ya, sekira Matur ini bisa lanjutkan. Makasih.